warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Fernanda dengan NIM 230170047 dengan MK Sistem Manajemen Database. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat database menggunakan CMD dan menambahkan tabel serta poin-poin di dalam tabel tersebut. Untuk langkah pertamanya, sebelum kita masuk ke dalam CMD-nya, kita aktifkan MySQL terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi SAP. Cara mengaktifkan MySQL tersebut dengan mengklik tombol Start di sini. Apabila MySQL-nya sudah berwarna hijau seperti ini, maka MySQL tersebut sudah aktif. Untuk langkah selanjutnya, langsung saja kita masuk ke dalam CMD. Nah, setelah kita memasuki ke dalam CMD-nya, untuk langkah pertamanya, kita masuk ke dalam directory C terlebih dahulu dengan menggunakan perintah cd. Nah, apabila tampilannya sudah seperti ini, itu kita sudah masuk ke dalam directory C-nya. Untuk langkah selanjutnya, kita masuk ke dalam 3 bagian, yaitu MySQL, SAM, dan bin. Dengan perintah cd SAM. Nah, setelah kita masuki ke dalam 3 bagian tersebut, langsung saja kita menggunakan perintah MySQL min. Nah, apabila tampilannya seperti ini, itu MySQL tersebut sudah berjalan. Dan untuk langkah selanjutnya, kita melihat dulu database apa saja yang sudah ada di dalam laptop kita dengan menggunakan perintah show database. Ada beberapa database yang sudah ada di dalam dan ada beberapa database yang sudah ada di dalam laptop kita. Untuk langkah selanjutnya, apabila kita ingin menambahkan database atau membuat database baru, mudah saja dengan menggunakan perintah create database. Database apa yang ingin Anda masukkan? Contohnya, saya akan memasukkan database sistem perpustakaan. Apabila query seperti ini, itu database kita sudah ada di dalam seperti ini. Untuk contohnya begini, langsung saja kita tengok. Nah, database yang kita buat tadi sudah masuk atau sudah tertera di sini. Untuk langkah selanjutnya, apabila kita ingin membuat tabel dan menambahkan poin-poin di dalam database sistem perpustakaan ini, kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam database ini dengan menggunakan perintah use db sistem perpustakaan. Apabila database keluar database string seperti ini, kita sudah memasuki ke dalam database sistem perpustakaan tersebut. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menambahkan table di dalam sistem, database sistem perpustakaan ini. Dan di sini kita akan membuat 3 tabel dan beberapa poin di dalam 3 tabel tersebut. Untuk yang pertama, saya akan membuat tabel itu tabel anggota karena Oke, di sini saya akan membuat 3 tabel, yaitu tabel anggota,
tabel buku dan tabel pinjaman karena di sini saya membuat database sistem perpustakaan dan di dalam tiap-tiap tabel tersebut ada beberapa poinnya masing-masing. Untuk yang pertama di sini saya akan membuat tabel untuk anggota dulu dengan menggunakan perintah create tabel anggota. Untuk poin-poinnya di sini saya akan menambahkan 4 poin saja. Yang pertama ID anggota. Untuk ID anggota saya akan menggunakan tipe data integer dan menggunakan 30 kapasitas. Untuk selanjutnya saya akan menambahkan poin nama dan menggunakan tipe data varchar. Situsnya 25. Tiga, saya akan menambahkan poin alamat dan tipe data varchar juga dengan kapasitas. Selanjutnya saya akan menambahkan nomor telepon dan tipe data varchar kapasitas 15. Dan dalam tabel tersebut pasti ada primary key-nya 1. Dan di sini saya akan menggunakan primary key untuk poin ID anggota. Untuk mengakhiri perintah tersebut mudah saja dengan menggunakan tutup kurung dan tanda petik ini dan enter. Oke, di sini untuk tabel anggota kita sudah siap dan kita lanjut saja ke dua tabel lagi dengan perintah yang sama. Di sini kita tidak susah mengetik lagi, kita buat yang mudah-mudah saja. Tinggal ganti untuk nama tabelnya saja. Untuk tabel buku di sini saya akan menambahkan lebih kurang 5 poin. Teacher. Akan varchar. Untuk primary key-nya kita akan tambahkan untuk poin ID buku. Seperti biasa untuk mengclose dari dalam perintah ini menggunakan tutup kurung dan tanda petik. Error. Oke, kita akan lihat di mana errornya. Kita tidak menggunakan akhiran koma di penerbit pacarnya. Oke. Cak kita tes apakah betul error di situ.
Oke, betul. Berarti error dari perintah tersebut ada di penerbit varchar ini karena kita tidak menggunakan tanda koma di akhirannya. Untuk langkah selanjutnya langsung saja kita membuat untuk tabel peminjaman. Oke, dengan perintah yang sama kita hapus ini saja biar mudah kita kliknya. Dan di sini saya akan menambahkan sama 5 poin tersebut dengan poin pertama dengan ID peminjam. Kita akan menggunakan tipe data integer, kapasitas 15 saja. Yang kedua kita akan menambahkan poin peminjaman menggunakan tipe data date. Nah, untuk tipe data date kita tidak usah menambahkan kapasitasnya berapa, tinggal kita buat tanggal peminjaman, tipe data date-nya langsung aja koma dan enter. Untuk tanggal kembalinya pun sama, kita menggunakan tipe data date dan enter saja. Untuk poin ketiga kita menggunakan ID anggota dengan menggunakan tipe data integer. Dan ID buku kita menggunakan tipe data integer juga dengan kapasitas 20 saja. Oke. Untuk primary key-nya kita menambahkan untuk poin ID peminjaman. Oke, maaf untuk perintah di atasnya ada sedikit kesalahan. Kita akan membuat ulangnya. Dan untuk seperti biasa untuk mempelajari sebuah tabel tersebut. Oke, untuk create table peminjamannya kita sudah selesai. Berarti kita sudah membuat 3 tabel, yaitu tabel anggota, buku, dan peminjaman. Untuk langkah selanjutnya kita akan melihat apakah tabel kita sudah berfungsi apa tidak dengan untuk 3 tabel tersebut kita sudah membuatnya, yaitu ada tabel anggota, buku, dan peminjaman. Untuk melihat tabel tersebut mudah saja kita menggunakan perintah yaitu show tables. Untuk 3 tabel tersebut sudah berfungsi, itu dia yaitu anggota, buku, dan peminjaman. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat poin-poin yang sudah kita buat ini terpampang atau nampak dia untuk tiap-tiap tabel tersebut. Nah, untuk membuat poin-poin ini nampak di tabel yang masing-masing, kita akan menggunakan perintah insert, yaitu langsung saja insert into untuk insert into, dan untuk langkah selanjutnya tabel apa yang ingin Anda buat terlebih dahulu. Misalnya saya di sini akan buat contoh untuk satu tabel tersebut, yaitu tabel anggota saja. Nah, untuk di dalam kolom tersebut kita buat poin-poin apa saja yang sudah kita buat di tabel anggota tersebut. Untuk saya membuat 4 poin, itu ada ID anggota, ada nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, setelah kita membuat value, kita akan membuka kurung lagi. Nah,
untuk dalam kurung tersebut apa yang kita isi? Yang kita isi adalah misalnya kita menjawab ini pertanyaan dan di sini kita menjawab. Nah, untuk ID anggota kita akan bawa misalnya jangan lupa tanda petik di sini ya. Nah, nama untuk misalnya kita buat angka untuk alamat. Nah, setelah kita membuat tersebut, jangan lupa kita enterkan terlebih dahulu. Dan apabila ada tanda panah tersebut, kita langsung saja menggunakan perintah tanda petik dan enter. Nah, untuk tabel anggota kita sudah bisa. Nah, untuk tabel anggota kita sudah membuatnya. Untuk melihat yang sudah kita buat ini, kita akan menggunakan perintah select from anggota. Nah, ini contoh tabel yang sudah kita buat, yaitu untuk tabel anggota. Di sini kita akan menambahkan 2 poin lagi dan untuk perintahnya sama, yaitu insert into juga. Karena untuk ID anggotanya kita membuat primary key, jadi tidak boleh sama. Itu kita akan mengubah sedikit. Namanya juga sama kita ubah. Nah, kita sudah menambahkan 2 poin lagi. Untuk melihatnya sama, kita menggunakan perintah select from. Nah, kita sudah membuat tabel anggota dan menambahkan 3 poin. Nah, untuk tabel buku dan pinjaman sama juga kita akan menggunakan perintah yang sama, insert, yaitu insert into. Di sini saya cuma membuat untuk tabel anggotanya saja. Dan ada satu perintah lagi, apabila dalam tabel tersebut rupanya kita salah input nama, dan bagaimana cara mengubahnya? Mudah saja, kita di sini akan menggunakan perintah update. Ini kita akan menggunakan perintah update atau mengubah sesuatu yang ada di dalam tab tersebut. Ya, langsung saja update. Untuk update dan di sini kita karena ini tabel anggota, kita memasukkan di sini yaitu anggota dan set bagian. Nah, di sini misalnya kita akan mengubah nama di Abu ini, misalnya kita akan mengubah Arif. Langsung saja kita ketikkan nama sama dengan, jangan lupa titik 2. Langsung di sini kita ubah menjadi Arif.
dan kita akan menambah perintah where atau gimana, yaitu kita di sini akan mengetik ID anggota sama dengan, dan lupa petik 2, yaitu di sini 23019823. Jangan lupa akhirnya kita buat tanda petik 2 dan enter. Nah, di sini sudah diubah menjadi nama Arif. Nah, saya jelaskan sedikit untuk perintah update ini. Dengan update adalah memperbarui anggota ini untuk tabel yang kita ubah, dan set bagian apa yang kita ubah itu, misalnya kita di sini kan mengubah bagian nama. Nah, nama apa yang kita ubah? Abu ini kita ubah menjadi Arif, dan untuk nama sama dengan langsung saja kita ubah di sini Arif. Dan ini untuk lokasinya, lokasi nama yang kita ubahnya di mana. Dan lokasinya bisa saya kita lihat di belakangnya, yaitu ada di ID anggota. ID anggota di bagian mananya, itu bagian 23019823, yaitu di sini. Berarti di sini untuk bagiannya, dan di sini kita ubah. Dan untuk melihat apa tabel yang kita buat tadi sudah berubah atau belum, seperti biasa tetap dia menggunakan perintah select kali prompt, dan coba kita lihat. Nah, untuk nama sudah terubah, untuk ID anggota masih sama dia angkanya, karena yang kita ubah itu cuma nama. Dan sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.